Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Gafran Alfiandi, lalu ada bersama rekan saya juga bernama Muhammad Fadli Rizky Praptawila. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan progres pertama kita. Di sini kita sudah melakukan instalasi dari Ubuntu-nya dengan versi 18.04. Kenapa kita mengambil versi ini? Karena di antara versi-versi yang lain juga, versi 18.04 ini merupakan versi yang paling optimal untuk digunakan dengan perangkat yang kita miliki saat ini. Dan ini bisa lebih melancarkan progres kita. Nah, kemudian di sini kita sudah melakukan instalasi terhadap VirtualBox, lalu kita juga sudah melakukan instalasi terhadap ONOS dan OpenDaylight-nya. Yang mana nanti kita akan menghubungkan ONOS dan OpenDaylight ini terhadap Mininet. Baik, untuk pengecekan instalasinya dan untuk praktikumnya secara langsung akan dikerjakan oleh Fadli. Nangga, silakan. Ya, oke, untuk di sini kami udah beres instalasi beberapa alat untuk simulasinya. Di sini kita udah instalasi OpenDaylight-nya, bisa kita coba dengan jalanin OpenDaylight-nya dengan perintah sudo engine karaf. Nah, di sini udah direktori untuk OpenDaylight-nya, situ ada user lokal karaf /karaf 0.8.4 bin karaf. Nah, di sini kenapa kita pakai versi OpenDaylight-nya 0.8.4 atau versi Oxygen SR4? Karena di versi inilah yang dimana kita bisa menggunakan web UI. Untuk versi selanjutnya itu udah tidak ada lagi untuk versi web UI untuk OpenDaylight. Jadi kita pakai versi yang 8.4 ini untuk bisa mendapatkan fitur UI di websitenya. Jadi tinggal kita tunggu untuk jalaninnya. Nah, apabila kita zoom out, nah ini udah tertulis OpenDaylight, yang berarti ini nadanya udah berjalan OpenDaylight-nya. Nah, di sini kita bisa coba buka terminal baru untuk mengecek IP yang kita punya. Nah, IP sini yang kita punya tuh kan 10.0.2.15. Berarti untuk membuka web UI-nya tuh ya buka di sini. 10.0.2.2.15 sini, lalu index HTML. Nah, masuk ke halaman sini. Nah, apabila belum masuk ke sini, biasanya ada user admin atau login dulu. Nah, biasanya tuh kalau user admin tuh ada username sama password. Nah, username sama password itu username admin, passwordnya juga admin. Tapi karena ini sudah otomatis login kan, karena udah bekas ada directory log, udah masuk admin gitu. Jadi tidak perlu masuk ke halaman login lagi. Udah langsung login. Nah, sini sudah muncul kalau misalnya bisa diakses halaman onosnya. Nah, bila kita cek pada bagian terminal OpenDaylight-nya, bisa kita cek untuk fitur yang udah kita install. Nah, sini tuh ada di Logs Apps, itulah yang komponen utamanya untuk bisa mengakses UI atau web UI-nya untuk OpenDaylight. Jadi itu adalah fitur yang pentingnya. Lalu ada juga fitur ini. Nah, ini layer to switch. Ini tuh buat forwarding switch. Jadi forwarding switch-nya melewati layer 2 ke MAC address. Oke, untuk yang on-off sudah berhasil kita jalanin. Nah, terus keluarnya kita bisa logout.
lalu kita clear. Nah, terus selanjutnya itu bisa kita coba cek untuk jalankan ONOS. Untuk ONOS itu pakai perintah bisa lihat di halaman websitenya ini untuk running ONOS-nya. Untuk ini tinggal kita tambahkan sudo saja biar kita jalannya dengan user root gitu. Namanya sudo di awalnya. Lalu kita pastekan. Ini tinggal kita tunggu saja. Halaman yang tadi kita close saja. Nggak apa-apa. Nah ini udah coba mulai berjalan untuk ONOS-nya. Tinggal kita tunggu kalau HTTP-nya sudah berjalan. Nah, di sini tuh HTTP-nya sudah berjalan ya, bisa kita cek berarti di web UI-nya. Untuk IP-nya masih sama, seperti ini, tapi kita tambahkan onos di akhirnya. Onos slash UI slash, nah ini, yang index HTML. Terus kita klik. Nah, kalau ini kan masih ada, untuk yang tadi tuh hal yang open data tuh sama seperti ini, cuma karena udah ada bekas loginannya, jadi otomatis login. Cuma kalau ini kan, tadi kita bekas login ke yang sebelumnya open data, jadi otomatis ke logout di onos. Jadi kita masukkan aja ini onos. Lalu untuk passwordnya itu rocks pakai S, terus huruf kecil semua. Nah, ya berhasil connect kan. Lalu bisa kita cek ini untuk aplikasi yang sudah terinstall terus di untuk ONOS-nya. Nah, di sini ada bagian ONOS UI-nya, ada bagian OpenFlow dan juga ada reactive forwarding sama seperti OpenNLA yaitu untuk forwarding switch dalam switch dengan basis layer 2. Untuk keluarnya bisa kita close, terus kita matikan ONOS-nya. Kita bisa stop dengan Ctrl C saja untuk keluarnya. Nah, terus kita clear. Oke, untuk OpenNLAT berhasil jalanin, terus ONOS berhasil jalanin, lalu kita bisa coba sudo ml untuk jalani mininetnya. Nah, ini udah ada basic. Basic ONOS-nya H1, H2, loss satu. Ini bisa kita ping out untuk cek konektivitasnya berhasil, berarti sudah jalan gitu. Untuk tinggal kita exit untuk keluar dari minetnya. Oke, untuk karena yang aplikasi pengukuran yang akan kita pakai itu Wireshark, kita bisa coba cek dengan buka Wireshark gitu. Nah, sini Wireshark sudah terbuka, sudah terinstall juga. Lo bisa cek di directory juga kalau misalnya DTG sudah beres terinstall. Nah, untuk mencoba konektivitas dari mininet ke masing-masing controller dan ke Wireshark bisa dilanjutkan oleh Gelvan. Baik, sekarang kita akan menghubungkan ONOS dan OpenDaylight-nya menuju Mininet. Untuk pertama-tama kita akan coba nyalakan dulu ONOS-nya terlebih dahulu dengan menggunakan program seperti ini ya, yaitu sudo slash opt slash once onos slash bin slash onos strip service start. Lalu kita enter. Di sini kita akan masukkan password terlebih dahulu. Untuk passwordnya itu sekian. Lalu kita login, kita tunggu.
Oke, ini sudah nyala ya ONOS-nya. Untuk mengeceknya kita bisa melakukan dulu pengecekan terlebih dahulu. Oh ya, itu sebelumnya kita akan coba tes pingnya dulu. Kita buat terminal baru di sini. Itu klik kanan ke terminal dan kita klik new terminalnya. Nah, di sini untuk terminal baru kita masukkan sudo mn lalu strip 2 controller sama dengan remote, lalu di sini koma IP. Untuk IP kita masukkan alamat IP yang ada di perangkat kita ya. Di sini itu IP-nya itu 10.0.2.15. Lalu setelah itu kita enter dan nanti kita di sini memasukkan lagi passwordnya. Passwordnya ya sama. Lalu kita enter. Nah, nanti di sini untuk terminal yang ONOS-nya sudah menyala nih ya. Ada pergerakan dari mininet-nya untuk ONOS. Nah, setelah itu kita cek dulu pingnya, apakah untuk terminal dari mininetnya berjalan dengan cara mengetikkan ping out. Nanti di sini kita sudah ada nih ya untuk hasilnya nyala nih. Nah, setelah kita udah tahu nyala, kita baru bisa mengecek ke browsernya. Kita di sini masukkan IP yang mau kita masuki 10 titik. Untuk ONOS kita ini udah ada ya alamatnya. Kita klik. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan login ya, tapi bagi yang belum melakukan login di awal-awal, bisa melakukan dulu usernya di sini seperti apa, dan nanti kita masukkan passwordnya. Untuk saat ini kita sudah melakukan login, jadi kita langsung klik aja yang ONOS. Untuk user dan passwordnya sudah ada ya. Lalu kalau sudah, kita login, klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk ONOS ya. Kita bisa lihat di sini ada dua IP address nih. Ada satu hostnya. Oke, ini untuk ONOS ya. Nah, sekarang kita akan eh, melanjutkan kepada tahap OpenDialect. Tapi sebelum itu, kita akan menghapus dan melakukan exit terlebih dahulu untuk ONOS-nya. Caranya kita close saja langsung untuk browsernya. Kemudian kita masuk ke terminal. Untuk bagian ini kita exit saja. Lalu untuk yang terminal keduanya, kita exit juga sama. Dan untuk yang awal ini, exit. Oke, kita sudah melakukan close untuk yang bagian ONOS ya. Nah, karena kita sudah melakukan close yang untuk ONOS, sekarang kita bisa melanjutkan ke tahap yang OpenDialect. Untuk OpenDialect ini kita akan menghubungkan ke mininetnya. Kita buat lagi terminal baru. Untuk terminal baru ini di sini kita masukkan program di ini. Untuk Oke, untuk OpenDialect kita programnya menggunakan sudo min-e karaf ya. Lalu enter. Untuk password kita gunakan password yang sama lagi. Kita tunggu sampai nanti untuk datanya masuk 100% ya. Kenapa begitu? Karena ketika datanya itu tidak masukkan 100% alias paket loss, nanti ketika kita membuka browsernya untuk melihat hasil dari OpenDialect, tidak akan muncul 100%. Jadi kita harus menunggu hingga 100% dulu. Kita tunggu. Untuk OpenDialect ini cukup unik karena nanti setelah nyala 100% akan muncul tampilan berupa tulisan kata OpenDialect dengan font yang besar di bawahnya nanti setelah ini. Nanti teman-teman bisa lihat bentuknya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya, ada tulisan OpenDialect-nya. Nah, lalu setelah itu
kita buat lagi terminal baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa menambahkan IP address yang akan kita tuju ke mininetnya. Di sini kita akan gunakan kode sudo mn, lalu spasi strip 2, controller sama dengan remote, kemudian koma IP. Untuk IP-nya masih menggunakan IP address yang sama, yaitu 10.0.2.15. Lalu kita enter. Untuk password masih sama. Sekarang kita sudah selesai nih ya menambahkan eh, untuk IP-nya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk mengecek apakah bekerja atau enggak dengan cara melakukan pengetesan ping. Untuk kodenya itu menggunakan ping al. Enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika seperti ini tampilannya, maka menandakan kalau untuk pengecekan ping itu berhasil ya. Nah, sekarang karena semua setup-nya kita sudah dilakukan selesai, sekarang kita masuk lagi ke browser. Untuk browsernya kita masukkan alamat IP-nya itu yang tadi mau kita tuju. Karena kita sudah pernah melakukan pengetesan sebelumnya, kita bisa langsung lihat di sini ada alamatnya ya. Itu OpenDaylight Deluxe. Kita masuk saja ke halamannya. Dan bagi teman-teman yang masih belum pernah masuki, bisa langsung gunakan ini ya, yaitu stripindex.html. Nah, di sini kita bisa langsung lihat, di sini tampilan sudah seperti ini. Dan kita masuk ke navigasi kiri, ada topologi di sini. Kita klik topologinya, dan tampilannya akan seperti ini. Muncul ada dua IP ya, dua IP address, dan satu hostnya. Dan bila teman-teman ingin melakukan pengecekan lagi lebih lanjut melalui Wireshark, bisa melakukan pengetesan dengan cara kita buat lagi terminal baru, new terminal. Kemudian untuk di sininya kita ketik Wireshark. Kita tunggu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, kita klik yang switch satunya, yang S1 ETH1, klik 2 kali. Nanti akan seperti ini muncul tampilannya. Masih loading ya. Tunggu. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Dan ketika kita melakukan pengetesan ping lagi di terminal yang sebelumnya, sebentar. Ketika kita melakukan pengetesan ulang di pingnya, nanti di tampilan Wireshark akan muncul sebuah kata yang fontnya itu bertulisan warna merah biru ya. Nanti seperti ini tampilannya. Nah, muncul tampilannya seperti ini atau tulisan warna biru berjajar. Ini menandakan bahwa dari pengetesan ping ini sudah terhubung ke Wireshark-nya juga. Nah, mungkin cukup sekian untuk yang OpenDaylight. Kita sekarang closing aja setelah pengecekan. Langsung exit untuk Wireshark-nya. Lalu untuk yang terminal juga kita exit aja langsung. Untuk bagian ping juga kita exit aja langsung. Kita close. Lalu untuk bagian OpenDaylight ini kita logout aja. Lalu kita exit. Selesai, kita close juga ya untuk OpenDaylight. Nah, mungkin untuk bagian OpenDaylight dan ONOS kita sudah hubungkan ke Mininet ya. Oke, mungkin untuk hasil dari progres kami sudah selesai. Bila kita simpulkan, pertama-tama kita tadi sudah melakukan instalasi untuk ONOS dan OpenDaylight-nya, lalu kita juga menghubungkan ONOS dan OpenDaylight ini menuju Mininet. Nah, mungkin segitu saja untuk hasil progres kami. Ada kesalahan kata atau kurang kata. Saya Gavan dan Padli izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.